Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudara, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami mendapat kesempatan diizini oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyampaikan tentang kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama itu antara lain ada kerukunan antar umat beragama. Jadi masing-masing agama, antar agama itu supaya saling rukun. Bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakanmu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan Allah telah menjadikan kamu semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arufu, supaya kamu semua saling ta'aruf, saling mengenal satu sama yang lainnya. Jadi di awal ayat itu Allah menyebutkan dengan ya ayuhan nas, hai semua manusia. Berarti yang mengaku sebagai manusia ya terpanggil oleh Allah di dalam Al-Quran ini, bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu tidak sama, baik warna kulit, rambut, termasuk mata, termasuk postur tubuh, itu semuanya tidak sama. Allah menjadikan setiap manusia tadi tidak sama, termasuk dalam bersuku-suku dan berbangsa-bangsa tadi. Skupnya besar antar negara jelas berbeda jauh. Skupnya provinsi kabupaten itu pun berbeda. Umpamanya ada orang Pekalongan dengan orang Pemalang, tentunya berbeda dari segi logat, dari segi bahasa, dari segi budaya termasuk, itu tidak sama. Termasuk dalam satu kota pun itu tidak sama. Ada sama-sama Pemalang, itu pun tidak sama. Sama-sama Pekalongan, ya berbeda. Lah dari perbedaan itu, perintah selanjutnya adalah lita'arufu, karena berbeda harus ta'aruf, harus saling mengenal, supaya kita tahu, oh orang Pekalongan seperti ini, oh orang Pemalang seperti itu, gitu. Oh budayanya orang Tegal seperti ini. Sehingga kalau kita sudah tahu, kita tidak suudon atau
bahkan merendahkan budaya atau tradisi di tempat yang lain. Itu perintah agama adalah lita'arufu, supaya kita saling mengenal. Dari mengenal itu tadi, karena sudah mengenal tentunya akan komunikasi berjalan dengan baik, kemudian saling melengkapi kekurangan masing-masing. Umpamanya antar tetangga saja, kalau jarang berkunjung, itu tidak tahu, tidak ta'aruf, tidak tahu. Jadi antar tetangga saling berkunjung, ngobrol, berkomunikasi. Oh, saya itu seperti ini, bercerita tentang ya mungkin gendu-gendu rasa begitu. Sehingga masing-masing tahu, oh berarti dia butuh seperti ini. Lah kalau kita kebetulan ada, umpamanya ada ikan ataupun apa, oh kemarin tetangga saya kok senang ikan, nah, itu kita sisakan untuk tetangga kita. Itu kita saling memberi hadiah. Karena apa? Karena tadi di awalnya sudah ta'aruf dulu, sudah saling mengenal. Jadi tahu akan kesenangan, akan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah ta'aruf tadi pasti akan tercipta tadi saling komunikasi lancar, saling memberi hadiah, sehingga terciptalah masyarakat yang rukun, ya. Tidak saling mencurigai. Begitu juga dalam hal organisasi, golongan, kelompok, ya, itu kita mencoba saling bersilaturahim, ya. Saling mencoba untuk saling bersilaturahim, ya, bercerita tentang apapun yang sedang dikerjakan, yang sedang akan dikerjakan, ya. Sehingga setelah kita tahu, oh ternyata seperti itu, berarti kita sama-sama, kita bisa bekerja sama untuk membangun masyarakat yang rukun, ya, tidak saling mencurigai, gitu. Lah dari masing-masing tadi, masing-masing kebudayaan, masing-masing bahasa, masing-masing postur tubuh yang tidak sama tadi, bukan berarti yang bagus adalah yang bagaimana, bukan. Yang bagus menurut Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Bukan yang postur tubuhnya bagaimana, bukan yang tradisi budayanya bagaimana, bukan yang logatnya atau dialognya bagaimana, itu bukan itu, ya. Tetapi yang mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Jadi seberapa besar ketakwaan kita kepada agama kita, itu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bahwa kerukunan antar umat beragama harus tetap kita jaga supaya tidak saling bertentangan, supaya tercipta kedamaian dan kerukunan, gitu.
antar agama Islam dengan agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, itu semua harus rukun. Bagaimana supaya antar agama tidak saling bentrok, tetap menjaga kerukunan dan kedamaian? Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbuwaha adwam bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Bahwa janganlah kamu memaki Tuhan lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Dan janganlah kamu memaki sesembahan selain Allah. Fayasubbu wa adwam bighairi ilm. Kenapa kita dilarang untuk memaki Tuhan atau sesembahan selain Allah? Karena kalau kita memaki sesembahan atau Tuhan selain Allah, mereka juga akan berbalik memaki Tuhan kita. Bukan berarti kita takut, bukan, tetapi tadi supaya tercipta kerukunan antar umat beragama. Yang beragama lain silahkan laksanakan, jalankan perintah agama sesuai dengan keyakinan yang diyakininya. Kita tidak boleh menghina simbol-simbol agama atau bahkan tadi mencaci atau merusak, ya, mencaci Tuhan atau sesembahan, atau bahkan tadi merusak Tuhan atau sesembahan agama orang lain, itu tidak boleh. Supaya apa? Supaya tadi saling tercipta kerukunan antar umat beragama. Sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini, ada yang menendang sesaji gitu. Itu sama halnya dengan merusak keyakinan mereka, Jadi umpamanya merusak tradisi yang ada, itu jelas yang biasa menjalankan tradisi itu akan terusik gitu. Seperti halnya wayang begitu. Itu kan tradisi dan budaya Indonesia. Kalau ada yang menghina, maka ya mereka yang sebagai seniman kesenian wayang tentunya tidak terima gitu. Terus seperti yang terjadi di India, ya, ada orang yang berjilbab kemudian diolok-olok begitu, itu tentunya akan merusak kerukunan antar umat beragama. Dan contoh-contoh yang lain yang sekiranya tadi menghina, mencaci maki Tuhan atau sesembahan atau kepercayaan agama lain, itu kita hindari, jangan sampai kita lakukan. Baik saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk sama seperti
agama, sama seperti keyakinan kita, itu tidak bisa dan tidak boleh. Sebagaimana surat Hud ayat 118 sampai 119, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Dan seandainya Allah Tuhanmu menghendaki, pasti semua manusia menjadi umat yang satu, ummatan wahidah. Seandainya Allah menghendaki, semua manusia itu menjadi umat yang satu, tidak berbeda keyakinan. Yang umpamanya Islam semua satu dunia. Itu mudah sekali, gampang sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wala yazaluna mukhtalifin. Ya. Tetapi mereka senantiasa berselisih atau berbeda. Jadi walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi setelah terjadi perbedaan tadi, itu kalau kita bisa menjaga perbedaan setiap manusia, baik menjaga perbedaan agama, menjaga perbedaan keyakinan, menjaga perbedaan paham, itu kita saling menghargai dan menghormati, itu akan menjadi rahmat. Itu akan menjadi rahmat. Perbedaan itu akan menjadi rahmat. Walidzalika khalaqahum. Jadi seperti itulah Allah menjadikan kita semua. Jadi Allah sudah menjadikan kita berbeda. Jadi tidak bisa dipaksakan untuk sama, tidak bisa. Karena walidzalika khalaqahum. Sebagaimana perbedaan yang ada tadi, kita tidak boleh memaksa untuk sama dengan kita. Tapi pada dasarnya semua orang itu harus diingatkan dengan Al-Qur'an, sebagaimana surat Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim wa dzurriyyatahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Bahwa ketika Allah mengambil janji mimbani Adama, dari anak cucu Adam, anak cucu Adam kan setiap manusia itu sudah dijanji oleh Allah, min dhuhurihim dzurriyyatahum ala anfusihim. Jadi sebelum dilahirkan, jadi masih di dalam perut ibu semuanya, tidak memandang agama, tidak memandang ras, ya, semua calon jabang bayi yang akan lahir itu sudah dijanji oleh Allah, alastu birabbikum, apakah engkau mengakui bahwa aku Allah adalah Tuhanmu? Setiap calon jabang bayi yang akan lahir itu menjawab, qalu bala syahidna, ya Gusti, saya mengakui bahwa engkau adalah Tuhanku. Mengapa Allah menjanji setiap calon jabang bayi yang akan lahir tadi? Karena antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya nanti manusia setelah lahir, ya,
itu mengatakan lupa. Gusti saya lupa. Gusti saya tidak ada yang mengingatkan. Padahal di dalam Al-Quran sudah ada bahwa setiap calon jabang bayi yang akan lahir itu tadi sudah dijanji mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Lah setelah lahir anak-anak, remaja dan dewasa kita balik dan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kita diberi akal, diberi hati itu supaya berpikir dan bisa merasakan bagaimana agama dan keyakinan yang benar menurut akal dan hati masing-masing. Lah setelah difikirkan, setelah diyakini, itu diamalkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Akhirnya tidak sama, tergantung apa? Tergantung orang tuanya, tergantung apa? Lingkungannya, tergantung apa? Tergantung temannya. Itu nanti yang akan menjadikan seseorang sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu di ayat yang lain Allah berfirman la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Jadi silahkan beragama dengan baik setelah tadi difikirkan, setelah tadi diyakini oleh hati masing-masing. Jadi harapan kami mudah-mudahan kita sebagai orang yang taat dalam beragama senantiasa bisa menjaga kerukunan antar umat beragama dan menjaga kerukunan intern umat beragama dengan cara kita tidak mencaci maki, kita tidak merendahkan ajaran atau keyakinan orang lain, sebagaimana surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang kamu rendahkan itu lebih baik daripada kamu. Begitu juga perempuan, tidak boleh merendahkan perempuan yang lain. Bisa jadi perempuan yang kamu rendahkan itu lebih baik dari kamu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari kerukunan baik antar umat beragama dan intern umat beragama selalu terjaga, kedamaian hidup terjaga, tinggal kita nanti melaksanakan keyakinan dan agama kita masing-masing, karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempertanggungjawabkan segala apa yang sudah kita lakukan. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.